kamu telah mengatakan bahwa masalah kamu itu kamu sering berbicara kasar dan teman-teman kamu mulai menjauhi kamu. Begitu? Iya Ibu. Memangnya dalam pertemanan kamu ini ada berapa orang? Kami berempat Ibu. Kamu berempat ya. Sebelumnya hubungan kamu dengan teman-teman kamu itu baik atau memang bagaimana? Sebelumnya Ibu, hubungan kami itu baik, tapi akhir-akhir ini mereka menjauhi saya. Sejak kapan kamu merasa bahwa mereka itu menjauhi kamu? Saya rasa Bu, sejak 2 minggu yang lalu mereka tidak ajak saya kalau mereka pergi di mana-mana. Pada saat apa kamu merasa mereka mulai menjauhi kamu? Itu hari Bu, pas mereka mau pergi ke kantin, tapi mereka tidak ajak saya Ibu. Biasanya kan kami pergi itu, kalau kami pergi ke kantin kan kami selalu bersama-sama, kami berempat terus. Tapi itu hari mereka tidak ajak saya lagi Ibu. Kan kamu merasa mereka mulai menjauhi kamu itu pada saat mereka pergi ke kantin tanpa mengajak kamu. Iya Ibu. Bagaimana perasaan kamu pada saat melihat mereka pergi tanpa mengajak kamu? Perasaan saya itu Ibu sedih, karena kan biasanya kami selalu bersama-sama kalau mau pergi ke kantin. Sedih bagaimana yang kamu rasakan saat itu? Saya rasa Ibu seperti saya sudah tidak dianggap lagi teman Ibu sama mereka. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah menanyakan kepada teman-teman kamu mengapa mereka menjauhi kamu? Sebelumnya Ibu, saya sudah bicara sama mereka dan mereka berterus terang sama saya bahwa mereka itu tidak suka sama orang-orang yang berbicara kasar. Sedangkan saya itu Bu sering terus-terusan berbicara kasar sama mereka. Jadi mereka tidak suka. Begitu ya. Perkataan kasar apa yang sering kamu ucapkan memangnya? Saya sering mengumpat Ibu sama mereka. Saya sering bilangkan mereka anjing lah, babi lah. Jadi mereka tidak suka lang, karena saya sering bicara itu. Kan kamu sudah tahu nih teman-teman kamu tidak suka dengan orang yang berbicara kasar. Memangnya tidak ada niatan dalam diri kamu untuk mengubah ucapan kamu atau memperbaiki perkataan kamu? Sebelumnya Ibu, saya sudah mencoba, tapi susah untuk saya karena dalam lingkungan saya itu saya sering mendengar orang-orang yang berbicara kasar. Mengapa kamu merasa hal itu sulit atau susah buat kamu? Susahnya itu Ibu sebab dalam lingkungan keluarga saya saja Ibu, ketika orang tua saya bertengkar, mereka itu sering berbicara kasar. Jadi otomatis perkataan mereka itu atau pertengkaran mereka itu terdengar sama saya. Jadi saya terbiasa Ibu mendengar kata-kata kasar. Akhirnya saya juga sering mengucapkan perkataan kasar itu. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah menanyakan kepada teman-teman kamu mengapa mereka menjauhi kamu? Sebelumnya Ibu, saya sudah bicara sama mereka dan mereka berterus terang sama saya bahwa mereka itu tidak suka sama orang-orang yang berbicara kasar. Sedangkan saya itu Bu sering terus-terusan berbicara kasar sama mereka. Jadi mereka tidak suka. Begitu ya. Perkataan kasar apa yang sering kamu ucapkan memangnya? Saya sering mengumpat Ibu sama mereka. Saya sering bilangkan mereka anjing lah, babi lah. Jadi mereka tidak suka lang, karena saya sering bicara itu. Kan kamu sudah tahu nih teman-teman kamu tidak suka dengan orang yang berbicara kasar.
Memangnya tidak ada niatan dalam diri kamu untuk mengubah ucapan kamu atau memperbaiki perkataan kamu? Sebelumnya Ibu, saya sudah mencoba, tapi susah untuk saya karena dalam lingkungan saya itu saya sering mendengar orang-orang yang berbicara kasar. Mengapa kamu merasa hal itu sulit atau susah buat kamu? Susahnya itu Ibu sebab dalam lingkungan keluarga saya saja Ibu, ketika orang tua saya bertengkar, mereka itu sering berbicara kasar. Jadi otomatis perkataan mereka itu atau pertengkaran mereka itu terdengar sama saya. Jadi saya terbiasa Ibu mendengar kata-kata kasar. Akhirnya saya juga sering mengucapkan perkataan kasar itu. Oke, sekarang Ibu paham mengapa kamu sering mengucapkan perkataan kasar. Itu karena dari faktor keluarga kamu ya, karena orang tua kamu sering bertengkar dan mereka sering mengeluarkan perkataan kasar. Iya Ibu. Memangnya seberapa sering orang tua kamu bertengkar di rumah? Sangat sering Ibu. Biasanya dalam 1 minggu itu mereka sering bertengkar sebanyak 2 sampai 3 kali. Mereka bertengkar biasanya karena apa? Biasanya itu Bu, mereka bertengkar karena hal ekonomi ataupun juga dengan hal-hal yang kecil. Baru ibu saya itu sering mengomel, jadi ayah saya itu tidak suka sehingga mereka bertengkar secara besar. Saat orang tua kamu ini bertengkar, perasaan apa yang kamu rasakan saat itu? Perasaan saya Ibu, saat itu saya menjadi takut dan kesal. Kamu takut dan kesal ya? Iya Ibu. Jika mana yang lebih dominan antara perasaan tersebut, kesalkah atau takut? Yang lebih dominan itu Ibu, perasaan saya itu takut. Jika dikalkulasikan perasaan takut kamu itu 1 sampai 10, dalam posisi berapa kamu? 9 kayaknya Bu. Oke, kamu merasa takut ya. Oke, sekarang Ibu paham mengapa kamu sering mengucapkan perkataan kasar, karena itu dari faktor keluarga kamu, karena orang tua kamu itu sering bertengkar. Iya Ibu. Oke, kita kembali ke permasalahan awal, yaitu tentang pertemanan kamu. Kamu tadi sempat mengatakan kalau kamu itu akhir-akhir ini merasa dijauhi oleh teman-temanmu ya. Bisa kamu ceritakan lebih jelas apa yang kamu rasakan pada saat itu? Iya Bu, saya merasa bahwa teman-teman saya itu sekarang mereka sudah tidak mau bermain sama saya lagi. Kemudian pas saya datang, mereka langsung pergi. Mereka tidak mau ada saya di sekitar mereka. Begitu. Kapan pertama kali kamu mulai merasa dijauhi oleh teman-teman kamu? Sudah sekitar 2 mingguan ini Bu. Awalnya saya kira itu cuma kebetulan saja mereka tidak mau sama saya Ibu, tapi makin lama kayaknya mereka itu sudah benar tidak mau berteman sama saya lagi. Iya Bu, saya juga bingung mau cerita ke siapa. Tidak apa-apa, di sini kamu aman dan Ibu tidak akan menghakimi kamu. Ibu hanya ingin membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami saat ini. Iya Bu, saya juga pengen mengerti kenapa teman-teman saya itu mereka menjauhi saya. Saya tahu pasti
nggak enak rasanya saat orang yang biasanya dekat dengan kita tiba-tiba menjauhi kita. Iya Bu, saya sedih banget. Kadang saya itu duduk sendiri Bu di dalam kelas karena teman-teman saya itu Bu, mereka sudah pindah tempat, tidak mau lagi duduk sama saya Bu. Oh begitu ya, kamu pasti merasa kesepian dan mungkin sedikit bingung juga. Iya Bu. Kamu sudah melakukan hal yang bagus dengan datang ke sini dan mau menceritakan masalah yang kamu hadapi sebenarnya. Kalau kamu sebenarnya ingin memperbaiki keadaan kamu. Iya Bu, saya Bu pengen pertemanan saya itu Bu seperti semula kayak dulu-dulu lagi. Bisa ibu lihat dari cara kamu berbicara, kamu sebenarnya anak yang peduli dan sama teman kamu adalah anak yang peduli terhadap teman-teman kamu. Kamu cuma belum tahu bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan perasaan kamu dan mengubah cara berbicara kamu tersebut. Kayaknya iya Bu, karena ketika saya berbicara kasar itu mungkin karena saya spontan saja Bu, tapi mungkin teman-teman saya mereka menganggap bahwa itu adalah kata-kata yang menyakitkan dan menjadi kebiasaan saya Bu. Tidak apa-apa, kamu sudah mulai memahaminya. Sekarang kita sama-sama cari tahu, cari cara supaya kamu bisa lebih mengendalikan perkataan kamu dan memperbaiki hubungan kamu dengan teman-teman kamu agar kamu bisa kembali lagi berteman dengan teman-teman kamu seperti dulu. Iya Bu, saya itu pengen sekali akur sama teman-teman saya lagi seperti yang kemarin-kemarin Bu. Mereka tidak mau agar saya tidak dijauhi lagi. Oke, ibu paham. Tadi kamu bilang kamu sadar bahwa teman-teman kamu menjauh karena cara berbicara kamu yang kadang kasar ya. Iya Bu, karena dulu saya sering ngomong seenaknya sama mereka karena itu hari saya anggap bahwa itu cuma bercanda. Kalau kamu ingat, bisa kasih contoh seperti apa kata-kata kasar yang sering kamu ucapkan. Contohnya itu Bu, kayak saya sering bilangkan mereka bodoh atau kadang juga saya panggil teman-teman saya itu dengan nama-nama hewan seperti kayak anjing, kayak babi begitu Bu. Waktu kamu berbicara seperti itu, kamu lihat reaksi atau ekspresi mereka tidak? Iya Bu, ada teman saya itu dia langsung diam dan ada juga teman-teman saya yang tertawa, tapi kayaknya tertawanya mereka itu kayak seperti tertawa yang tidak senang Bu. Seperti itu. Iya Bu. Kalau sekarang kamu bayangkan misalnya kamu dipanggil dengan kata-kata seperti itu oleh teman kamu, bagaimana yang kamu rasakan? Kayaknya Bu, saya tidak, perasaan saya itu tidak akan senang, tidak akan enak karena walaupun itu saya anggap cuma bercanda, tapi kalau itu saya lakukan terus menerus pasti tidak akan enak Bu. Oke, jadi kamu mulai sadar ya kalau niat kamu memang hanya bercanda, tapi cara penyampaiannya bisa itu dapat melukai. Seperti itu. Iya Bu, saya baru sadar sekarang Bu. Mungkin teman-teman saya juga capek sama sifat yang saya punya Bu.
kamu bilang bahwa perilaku kamu tersebut yang sering bicara kasar itu dari lingkungan keluarga kamu. Seperti itu. Iya Bu. Jadi kamu tumbuh dalam lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar. Iya Bu, tapi ternyata di sekolah itu saya Bu, ada sebagian teman-teman saya yang tidak terima bahwa kalau saya itu berbicara kasar. Itu pengamatan yang bagus. Artinya kamu mulai membedakan antara kebiasaan yang biasa di lingkunganmu dengan yang tidak pantas di lingkungan lain. Begitu. Iya Bu, saya sekarang saya itu Bu jadi mengerti. Sekarang coba kamu pikir, apakah kamu akan terus membiarkan kebiasaan berbicara kasar itu? Apa yang mungkin akan terjadi ke depannya jika kamu terus-terusan seperti itu? Mungkin Bu, saya akan dijauhi dan kemungkinan saya juga akan tidak mempunyai teman, dan kalau seperti itu Bu, saya tidak mau. Berarti kamu masih ingin memperbaiki cara berbicara kamu agar hubungan dengan teman-teman kamu membaik maupun dengan orang lain, seperti itu. Iya Bu, saya itu pengen banget Bu, kayak sama saya itu Bu pengen kayak mempunyai banyak teman begitu Bu. Oke, kalau begitu langkah pertama yang bisa kamu lakukan apa menurut kamu sendiri agar kamu bisa melewati tersebut? Mungkin Bu, saya akan mengucapkan minta maaf kepada teman-teman saya, dan juga mungkin saya akan berusaha untuk mengontrol ucapan saya agar saya tidak mengucapkan perkataan kasar lagi. Itu langkah yang sangat baik. Ibu senang bisa kamu bisa berpikir sejauh itu. Tapi Bu, saya juga takut kalau semisal saya minta maaf sama teman-teman saya, mungkin mereka tidak akan mau menerima permintaan maaf saya. Rasa takut itu wajar, apalagi ingin memperbaiki suatu hubungan yang rusak. Tapi kamu tidak sendirian. Ibu akan membantu kamu untuk menyusun cara menyampaikan maaf dan cara maaf kamu terhadap teman-teman kamu agar kamu bisa kembali seperti ke pertemanan kamu yang dulu. Iya Bu, terima kasih. Saya pengen banget Bu kayak seperti dulu lagi, bisa mempunyai banyak teman, bisa kembali berteman seperti dulu dengan teman-teman saya. Sebelum itu, Ibu boleh tanya sesuatu kepada kamu, boleh? Boleh Bu. Kalau kamu berhasil memperbaiki hubungan dengan mereka, apa yang ingin kamu ubah dari dirimu supaya hal itu tidak terulang lagi? Saya Bu pengen belajar untuk ketika saya berbicara, saya akan berpikir dulu apakah bicara saya itu baik atau enak didengar teman-teman saya, dan juga kadang saya itu masih sering berbicara secara spontan, dan juga saya pengen belajar berbicara agar dapat disenangi oleh teman-teman saya Ibu. Bagus, bagus sekali. Itu artinya kamu sudah mulai self-awareness, yaitu kesadaran terhadap perasaan dan perilakumu sendiri. Iya Bu, saya juga baru sadar bahwa ternyata berbicara dengan tidak
berbicara dengan kasar itu Bu tidak enak. Betul, kadang hal kecil seperti cara berbicara bisa jadi penyebab besar dalam hubungan sosial. Tapi yang penting kamu sudah punya niat dan kesadaran untuk terbuka dan mau memperbaiki semuanya. Iya Bu, saya benar-benar menyesal telah berbicara kasar. Saya percaya kamu bisa memperbaiki semuanya, tapi perlu waktu dan konsisten. Boleh ibu bantu kamu buat rencana kecil mulai dari hari ini. Boleh Bu, boleh banget. Bagus. Misalnya mulai dari hari ini kamu coba catat setiap kali kamu merasa ingin ngomong kasar, lalu tahan dulu dan ganti dengan kata-kata yang lebih lembut. Itu latihan yang sederhana tapi efektif buat kamu bisa mengubah kebiasaan kamu tersebut. Baik Bu, nanti saya akan mencobanya. Dan kalau nanti kamu berhasil melakukannya, ibu ingin kamu kasih tahu ibu di pertemuan selanjutnya atau kapan kamu bisa, kita akan lihat progres apa yang kamu capai dari hal tersebut. Baik Bu, saya akan berusaha agar saya uh, bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu. Itu semangat yang bagus. Ibu tahu kamu bisa berubah dan menjadi contoh buat teman-temanmu juga nanti. Oke? Amin Bu, saya berharap saya bisa berubah. Yang tadinya saya tidak berbicara kasar lagi, berbicara kasar yang 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 dimana saya bisa berbicara dengan baik kepada teman-teman saya. Tadi kamu sudah menyadari bahwa cara berbicara kamu dapat membuat teman-teman kamu menjauhi kamu. Begitu ya? Iya Bu, saya sekarang sadar bahwa perkataan yang saya anggap bercanda itu ternyata dapat menyakiti perasaan teman-teman saya. Kalau kamu mengingat kejadian itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Perasaan saya sekarang Ibu sedih, dan juga saya menyesal sudah berbicara kasar kepada teman-teman saya. Saya juga malu karena sudah bikin teman-teman saya menjauh. Oke, perasaan sedih dan malu itu wajar. Itu tanda tanda kalau kamu menunjukkan kepedulian dan ingin memperbaiki keadaan. Iya Bu, saya merasa bersalah sama teman-teman saya karena dengan mungkin karena saya mikir bahwa saya itu sombong atau tidak sopan Ibu. Jadi kamu merasa ingin dipahami bahwa sebenarnya kamu bukan orang yang jahat, hanya belum menyadari dampak dari caramu berbicara, begitu? Iya Bu, saya cuma pengen diterima sama teman-teman saya, dan juga saya itu pengen sekali Bu berbicara kembali sama teman-teman saya seperti yang kemarin-kemarin Ibu. Kalau kamu bayangkan nanti teman-temanmu memaafkanmu dan mulai mau berbicara dengan kamu lagi, bagaimana perasaanmu? Pasti Bu, perasaan saya itu akan senang, pasti saya akan senang sekali Bu. Kemudian perasaan saya juga itu bisa menjadi lega, dan saya juga kangen dengan suasana yang
ketika saya dengan teman-teman saya alami, Bu. Oke, saya bisa lihat dari cara kamu berbicara sekarang bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berubah. Itu langkah yang sangat positif bagi kamu yang dapat kamu lakukan. Iya, Bu. Saya juga ingin membuktikan sama mereka, Bu, bahwa saya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi, Bu. Bagus sekali. Sekarang coba kamu pikirkan, apa makna dari pengalaman ini buat kamu sendiri? Mungkin pelajaran mungkin, Bu, ini itu pelajaran buat saya karena ketika saya berbicara kasar itu saya tidak saya tidak menjaga perasaan teman-teman saya, Ibu, dan juga kadang satu kata yang saya ucapkan itu bisa menjadi rasa sakit untuk orang lain. Iya, benar sekali. Jadi pengalaman ini kamu belajar untuk lebih berhati-hati dalam berucap dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Begitu ya? Iya, Bu. Saya ingin belajar lebih banyak buat mengerti perasaan orang-orang di sekitar saya, Ibu. Itu sikap yang dewasa. Setiap orang pernah mengalami salah, tapi yang penting adalah kamu berubah dan mau memperbaiki diri kamu. Iya, Bu. Saya pengen mulai sekarang saya itu ingin berbicara secara sopan, dan juga ketika saya berbicara saya tidak akan ngotot lagi, Bu. Kamu percaya kamu bisa, kamu punya kesadaran, niat baik, dan semangat untuk berubah. Itu sudah jadi modal besar untuk memperbaiki hubungan dengan teman-temanmu agar kamu bisa berteman dengannya lagi seperti dulu, bisa bermain dengan teman-teman kamu tanpa merasa ada kesenjangan di antara kalian. Makasih, Bu. Saya akan mencoba dan terus berusaha untuk menjadi sebaik mungkin, Bu. Baik, nanti akan buat langkah kecil bersama supaya kamu bisa latihan berbicara dengan tenang dan positif ya. Iya, Bu, saya siap. Oke, jadi masalah kamu ini sebenarnya yaitu berbicara kasar tanpa memperhatikan lingkungan sekitar kamu sehingga teman-teman kamu itu menjauhi kamu. Padahal teman-teman kamu itu tidak suka dengan orang yang berbicara kasar. Nah, perilaku berbicara kasar kamu itu dari lingkungan keluarga kamu karena orang tua kamu yang kalau bertengkar sering menggunakan perkataan yang kasar dan kamu sering mendengar hal tersebut sehingga kamu kebiasaan dengan hal itu. Nah, mulai sekarang kamu mulai belajar untuk mengontrol perkataan kamu agar kamu bisa berbicara dengan lembut dan tanpa mengucapkan kata-kata yang kasar, agar orang-orang di sekitar kamu juga itu nyaman tanpa kamu merasa terasingkan dengan hal tersebut, sehingga teman-teman kamu tuh bisa kembali lagi bersama kamu seperti dulu. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Cynthia setelah menceritakan masalahnya dan mau berbagi pengalaman terhadap ibu. Iya, Bu, sama-sama.